Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik puisi dan prosa bahasa Indonesia tema 4 kelas 6 semester 1. Pengertian puisi. Puisi adalah merupakan karya sastra yang terikat baris, bait, rima, irama, dan disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Ciri-ciri dari puisi yaitu memiliki rima dan irama, terdiri dari beberapa bait dan baris, kemudian memiliki makna kiasan, memiliki amanat, kemudian pilihan kata imajinatif. Dan kita selanjutnya pengertian prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Nah, adapun ciri-ciri dari prosa yaitu memiliki alur cerita, ada tokoh dan penokohan, memiliki sudut pandang, adanya latar dalam penceritaan, dan juga memiliki amanat. Apa sih perbedaan puisi dan prosa? Perbedaan puisi dan prosa adalah prosa mengacu pada bentuk sastra, memiliki bahasa dan struktur kalimat yang biasa. Puisi adalah bentuk sastra yang bersifat estetis, yakni memiliki bunyi, irama, sajak, dan lain-lain yang menambah maknanya. Kemudian yang berikutnya, perbedaan puisi dan prosa adalah bahasa prosa cukup langsung. Di sisi lain, dalam puisi kita menggunakan bahasa ekspresi atau kreatif yang mencakup perbandingan sajak dan ritme yang memberikan irama dan rasa yang unik. Kemudian yang ketiga, prosa bersifat pragmatis yaitu realistis. Puisi bersifat kiasan. Kemudian perbedaan puisi dan prosa yaitu prosa berisi paragraf yang mencakup sejumlah kalimat yang memiliki pesan atau gagasan bintang pertunjukan. Sebaliknya, puisi yang ditulis dalam ayat-ayat yang dicakup dalam bait, ayat-ayat ini meninggalkan banyak hal yang tidak terucapkan dan interpretasinya tergantung pada imajinasi pembaca. Kemudian perbedaan puisi dan prosa yaitu prosa itu utilitarian. Utilitarian yang menyampaikan moral, pelajaran, atau gagasan yang tersembunyi. Sebaliknya, puisi bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur pembaca. Kemudian, perbedaan puisi dan prosa yaitu hal terpenting dalam prosa adalah pesan atau informasi. Sebaliknya, penyair membagikan pengalaman atau perasaannya dengan pembaca yang memainkan peran penting dalam puisi. Kemudian dalam prosa ada jeda baris. Sedangkan ketika menyangkut puisi ada jeda baris yang hanya mengikuti irama atau tidak pada ide. Kemudian ketika berbicara tentang parafrase atau peringkasan, baik prosa maupun puisi dapat diparafrase. Tetapi puisi-puisi, karena esensi dari puisi terletak pada gaya penulisan, yaitu cara penyair mengekspresikan puisi, pengalamannya dalam bait dan bait. Jadi, pola penulisan dan irama ini adalah keindahan puisi yang tidak dapat diringkas. Nah, kita akan membahas parafrase atau paraprasa. Parafrase atau paraprasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna tersembunyi. Adapun untuk mengubah prosa menjadi puisi disebut parafrase atau paraprasa. Nah, selanjutnya ada dua jenis parafrase atau paraprasa, yaitu parafrase terikat. Nah, parafrase terikat adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi, sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Kemudian yang kedua, parafrase bebas. Parafrase bebas adalah mengubah puisi menjadi
prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Selanjutnya, cara memparafrasekan puisi menjadi prosa. Ayo kita simak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi prosa, yaitu 1. Membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Kemudian pahami isi kandungan puisi secara utuh. Kemudian jelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Kemudian uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Kemudian sampaikan secara lisan atau dibacakan. Nah, ciri-ciri parafrase yang harus kita ketahui yaitu bentuk tuturannya berbeda. Kemudian makna tuturannya sama, substansi tidak berubah, dan bahasa atau cara penyampaian juga berbeda. Nah, di sini 6 langkah yang dapat dilakukan penulis dalam membuat parafrase, yaitu diantaranya membaca teks harus secara keseluruhan. Kemudian menentukan pokok-pokok pikiran wacana. Kemudian menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya. Menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti. Kemudian menyempurnakan pokok pikiran. Dan yang terakhir, membentuk wacana sesuai keinginan. Langkah-langkahnya, nah kita akan melihat contoh memparafrasekan sebuah puisi menjadi prosa. Contoh puisi berjudul Aku, yaitu karya Chairil Anwar. Nah, kita akan melihat contoh mengubah puisi ke prosa, yaitu dalam puisi Aku. Silakan kalian simak, baca dulu puisinya di dalam hati. Kemudian amati, lihat kalimatnya, isinya apa, amanatnya apa. Nah, setelah itu kalian bisa menyimpulkan. Nah, dari kalian menyimak, melihat isi, pahami kata-katanya, maknanya apa dari puisi ini. Ayo, kita coba mengubah ke dalam bentuk prosa. Kita rubah puisi ini ke dalam bentuk prosa. Nah, di sini adalah salah satu contoh perubahan atau salah satu contoh memparafrasekan dari puisi ke prosa. Dari puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, untuk bentuk parafrasenya sebagai berikut. Kalau si aku meninggal, ia ingin jangan. Kalau si aku meninggal, ia menginginkan jangan ada seorang pun yang bersedih, bahkan juga kekasih atau istrinya. Tidak perlu juga ada sedu sedan yang meratapi kematian si aku, sebab tidak ada gunanya. Si aku ini adalah binatang jalang yang lepas bebas yang terbuang dari kelompoknya. Ia merdeka, tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat. Bahkan meskipun ia ditembak, peluru menembus kulitnya, si aku tetap berang dan memberontak terhadap aturan-aturan yang mengikat tersebut. Segala rasa sakit dan penderitaan akan ditanggung, ditahan, diatasi, hingga rasa sakit dan penderitaan itu pada akhirnya akan hilang sendiri. Si aku akan makin tidak peduli pada segala aturan dan ikatan, halangan, serta penderitaan. Si aku mau hidup 1000 tahun lagi, maksudnya si aku menginginkan semangatnya, pikirannya, karya-karyanya akan hidup selama-lamanya. Nah, ini diparafrasekan oleh Rahmat Djoko Pradopo dari sebuah puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, setelah kita melihat bagaimana cara merubah puisi ke dalam bentuk prosa. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali bagaimana cara mengubah. Sekarang sebaliknya, kalau tadi kita melihat bagaimana cara merubah puisi ke dalam bentuk prosa. Nah, ini adalah sebaliknya, cara mengubah prosa menjadi puisi.
Ada 6 cara yang harus dilakukan oleh seseorang dalam merubah prosa menjadi puisi. Nah, cara-cara tersebut ialah sebagai berikut. 1. Membaca naskah puisi berulang kali. Nah, tujuannya hal ini dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami maksud dan tujuan prosa yang telah disebutkan. Apalagi pengertian prosa fiksi begitu sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang baru mengenal istilah prosa dan puisi. Kemudian yang kedua, cari maknanya. Nah, langkah kedua dalam mengubah prosa menjadi puisi haruslah memahami tentang makna kata dari kata puisi yang dinilai sulit. Nah, yang ketiga, menghilangkan dan menambahkan. Menghilangkan ataupun menambahkan kata dari puisi yang menggunakan kiasan-kiasan akan tetapi tidak menghilangkan arti sesungguhnya dari puisi. Kemudian yang keempat, langkah per bait. Perhatikan langkah per bait. Nah, cara mengubah puisi menjadi prosa yang paling mudah ialah merubah satu bait menjadi satu paragraf atau satu kalimat. Cara ini termasuk lebih ringan dibandingkan harus sekaligus dilakukan. Selain itu bisa menghemat waktu yang telah disediakan. Kemudian yang kelima, kata ganti orang kedua. Nah, cara merubah prosa menjadi puisi dilakukan dengan menggunakan kata ganti orang kedua, misalnya dia dan lain sebagainya. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan kebiasaan terus-menerus. Dengan demikian, kalian akan bisa memahami materi prosa dan puisi. Kemudian yang keenam, yaitu mengubah dalam bentuk paragraf. Nah, cara terakhir yang bisa dilakukan dalam mengubah prosa menjadi puisi ialah merubah puisi menjadi bentuk paragraf atau cerita kepada halayak umum. Nah, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.